Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada malam ini masih dapat berkumpul di Masjid Jami'atul Muslimin untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan salat witir berjamaah, marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sajali SAI. Pada Bapak Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Beda tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal ardi wa ja'ala al-zulumati ila an-nur wa lam yaj'alna minal musyrikin wa ja'alna minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin minal khata'i minas sawmi illa al-ju' wal 'atash. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada malam yang ke-19 dari bulan Ramadan, alhamdulillah kita diberikan dua nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan. Akan tetapi dua nikmat tersebut seorang hamba yang sering melalaikannya. Ni'matani maghlubun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat sehat. Waktu sehat tidak mau beribadah, tak kala dioperasi baru ingat Allah. Tak kala sehat dapat jabatan, lupa kepada Allah. Habis jabatan ingat kepada Allah. Yang kedua adalah nikmatul qirat,
nikmat kelapangan. Allah berikan kelapangan sebulan untuk kita untuk beribadah kepada Allah. 11 bulan kita sibukkan dengan mencari harta. Allah berikan fasilitas 1 bulan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan 2 nikmat ini dapat kita gunakan, dapat menjadi amal ibadah nanti di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ketua masjid Jami' Rawdatul Muslimin dan pengurusnya yang saya hormati, para alim ulama yang saya muliakan. Pada malam yang berbahagia ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang yang disebut dengan ulil albab. Sebelum saya mengarah itu tadi saya tersinggung sebenarnya. Malas saya naik sampai-sampai nama saya diubah oleh manusia. Apakah dia kagetkah? Wallahu a'lam. Apakah dia gugup-kah? Wallahu a'lam. Apakah memang enggak tahu dia? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan masalah ulil albab, tentu kita sudah tahu bahwa ulil albab itu maknanya adalah cendekiawan. Maknanya orang yang cerdas. Cerdas lagi pula hatinya jernih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulil albab. Artinya judul ini bukan sembarangan. Memang pahit bagi saya menyampaikan, entah kena saya ulul albab apa tidak. Apalagi bapak-bapak. Saya aja merasa heran. Alladzina yazkurullaha qiyama. Orang-orang ciri orang ulul albab itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Qiyama wa qu'uda, tak kala berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, ataupun berbaring. Maknanya setiap detik dan setiap saat kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam artian jangan lupa kita kepada Allah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam suatu hadisnya, masalul ladzina yazkuru rabbah wal ladzina la yazkuru kamasalil hayyi wal mayit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu adalah seperti orang hidup dan orang mati. Tak kala hidup, ingat kepada Allah. Tak kala kita mati, anak kita ingat kepada kita. Wa qu'uda, berdiri. Apa yang dia pikirkan tak kala dia berdiri, berbaring, berduduk? Yang dia pikirkan alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Maknanya dia berpikir ciptaan Allah ini, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya sia-sia tidak ada. Allah berikan badan saya gemuk, tidak ada Allah merasakan rugi kepada saya.
Ada yang diberikan badan kurus, tidak ada kerugian Allah. Maknanya adalah kalau kita berpikir kepada Allah, Allah berikan badan gemuk, alhamdulillah, kurus pun alhamdulillah. Andai kata suami ibu gemuk, ucapkan alhamdulillah. Andai kata istri bapak gemuk, ucapkan juga alhamdulillah. Andai kata keduanya gemuk, alhamdulillah. Tidak ada halangannya. Tidak ada yang sia-sia. Artinya, tidak pakai kasur pun enak tidur karena gemuk badan. Tidak ada sia-sianya yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita yang sering menyanyiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sia-sia yang Allah berikan kepada kita. Lalu dia berkata apa? Subhanak, maha suci Allah. Faqina azaban nar. Akhirnya kita bernaung daripada azab Allah. Zikir kepada Allah itu adalah ulul albab. Belajar mutalaah ulul albab. Salat ulul albab, puasa ulul albab. Itu makanya di dalam ta'limu ta'alim itu bahwa cangkupannya ulul albab itu adalah andai kata kita mengingat Allah, itulah ulul albab. Kata Syekh di dalam suatu kitab dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terminalnya orang ulul albab itu ada 6. Yang pertama taubat, yang kedua adalah juhud, yang ketiga adalah tawakal, yang keempat adalah ridha, yang kelima adalah tasyakkur, yang keenam adalah tasdik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, andai kata kita mempunyai ulul albab, minimal kita mempunyai taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bukan gampang-gampang judul ni. Iya, penting juga saya sampaikan. Salah saya pula nanti kan ajab. Betul-betul lah sikit nyusun tu. Berat judul ni, berat sebenarnya. Ya saya sampaikan malam ini aja, besok tak lagi saya sampaikan. Terus terang aja. Ini bagian tasawuf sebenarnya. Tasawuf, bagian tasawuf di dalam kitab Muraqabah Budiyah, bahwa orang Qadariyah itu minimal setiap harinya mengingat Allah adalah 160-an. 160 kali la ilaha illallah. Naqsabandiyah 500 kali Allah, Allah, Allah. Kan berat judulnya nih. Nah, kalau berat aja berhentilah saya lagi. Ini berat nih. Saya aja tak mengamalkan. Itu masalahnya. Iya, saya aja tak mengamalkan. Iya, hebat kali nyusunnya nih. Ngapa jangan kan? Iya. Yang enak-enak lah sikit memberikan judul kepada kawan nih. Jangan pula kawan mutalah kita pula. 4 saya baca kitab tuh. Syarah Hikam. Yang kedua Muraqabah Budiyah. Yang ketiga adalah I'anatul Talibin. Yang keempat adalah Majelis Saniyah Hadis. 4 dah sebanding 200. Iya. Allah Rabbi. Allah. Sudah cukup Pak ya, jangan usah panjang-panjang lah. Nanti kita pula nanti kena azab oleh Allah. Ya kan? Nah, sebenarnya saya tadi demam saya. Sebenarnya apa sebab saya makan pecel? Oh, banyak saya makan pecel kan. Kalau saya tidak jadi imam saya makan. Kalau saya jadi imam saya enggak makan. Itu prinsip saya. Rupanya terlampau banyak 2 kali berak. Allah Rabbi, memanglah
memang nafsu ini bukan main. Kan tidak kena dengan judul saya tadi. Saya tuh bersifat gitu tuh tak kena. Tak kena sifat saya gitu. Maknanya apa? Setiap sesuatu yang kita laksanakan di bulan puasa ini pasti kesalahan kita. Hadis menyatakan, "Rubba sha'imin minal khata'ihi minal shaumi illal ju' wal 'atas." Amat banyak orang yang berpuasa kesalahannya dirinya sendiri. Kesalahan kita sendiri dari puasa tersebut akhirnya mendapatkan lapar dan dahaga. Kesalahan apa? Maksudnya adalah fikihnya tidak dibaca, bab puasa, syarat dan rukunnya tidak dibaca. Akhirnya kita yang kena. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya lanjutkan lagi kemungkinan saya yang berhenti sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah nanti saya sampaikan taubat yang apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itulah yang saya sampaikan. Kalau masalah ulul albab itu aja cukup dah sudah. Kalau ditambah lagi bahaya, iya bahaya. Apalagi kalau sudah terkena itu sampai kepada Abu Hanifah. Kalau sudah sampai kupasannya kepada Abu Hanifah, mati kita ini mati tidak beriman semua. Apa sebab? Karena semuanya itu kita laksanakan. Yang pertama adalah kata Abu Hanifah, orang yang mati lantaran tidak beriman, yang pertama adalah zulmul abdi, sering menjalimi hamba. Apalagi suami yang mau kawin itu zalim tuh, tak masuk surga, mikir. Iya, sama masuk surga. Ya. Kedua, hukukul walidain, durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, nantilah. Dah hafal saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini sudah sampai 19 hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.